Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu antum melaksanakan sholat duha ya, agar segala aktivitas kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ayo diangkat tangannya, kita berdoa sama-sama. Ya Allah, posisi berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada ana dan berilah ana pemahaman yang baik. Amin. Nah, tema kita kali ini adalah mensyukuri perbedaan. Di sini antum bisa melihat teman-teman Siti ya. Ada Dayu, ada Lani, ada Udin ya, ada Bu Beni dan ada Edo. Di sini kita bisa melihat bahwasanya mereka menggunakan pakaian adat ya, berbagai daerah ya. Di sini antum bisa melihat ada Jawa, ada Bali, ada Tionghoa, ada Sunda, ada Batak, dan ada Papua. Nah, pembelajaran kita kali ini, antum bisa lihat buka buku tema 1 antum di halaman 116 terkait mensyukuri perbedaan. Ya, di sini bisa kita melihat ya, ada Udin dan teman-temannya. Ya, mereka semua berbeda ya. Mereka juga berbeda fisik, kemudian berbeda sifat dan mereka juga berbeda budaya. Nah, di sini antum bisa melihat ada banyak perbedaan lainnya ya di antara mereka. Tetapi mereka tetap berteman dan setiap orang itu istimewa. Bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap kita sebagai seorang muslim harus mensyukurinya. Seperti itu. Di sini antum bisa melihat ya, Bu Meli tampilkan beberapa gambar ya di masing-masing daerah ya. Ada Jawa, ada Tolaki, ada Muna, ada Betawi, kemudian ada Bugis Makassar dan lain sebagainya. Bahwasanya ini merupakan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kita saling mengenal bahwasanya Allah ya meridhoi Islam sebagai agama ya, agama kita. Raditu billahi rabbah ya, dan Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi tentulah Allah menciptakan kita ya, memiliki perbedaan agar kita mensyukuri ya perbedaan yang kita miliki. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait perbedaan? Ya, bahwasanya perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kitab suci Al-Qur'an pun mengakui perbedaan dan menganjurkan manusia menyikapinya dengan bijak ya. Bahwasanya perbedaan itu adalah fitrah bagi manusia.
Jadi apapun perbedaan antum ya dalam keluarga kita, perbedaannya adik, perbedaannya kakak, jadi harus disyukuri ya. Seperti itu, tidak boleh kita membencinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa penciptaan manusia dan semua makhluk dengan segala perbedaannya bukanlah hal yang sia-sia, melainkan ada hikmah yang luhur bagi manusia yang berpikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Yang artinya bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluknya berbeda-beda agar manusia saling mengenal dan merenungi makna indahnya perdamaian dalam perbedaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, inilah ya, kita bisa melihat di halaman 118 di buku tematis Antum terkait keberagaman dalam keluarga. Di sini Antum bisa melihat ada ya, ada foto keluarga Udin ya. Nah, pertanyaannya adalah apa persamaannya mereka? Kemudian apa sih perbedaan? Nah, di sini bisa kita lihat rambut Udin lurus. Ya, sedangkan rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata, sedangkan kakak tidak memakai kacamata. Di sini Udin suka bermain bola, sedangkan kakak suka bermain boneka. Jadi, setiap orang itu berbeda meskipun berasal dari satu keluarga. Jadi, tugas antum ya, tugas antum hari ini adalah temukan ciri khas ya, ciri khas anggota keluarga antum. Kemudian ceritakan kepada teman atau guru antum dalam bentuk
video, ya, seperti itu. Nah, di sini Bu Meli mau menampilkan ya video terkait dengan sahabat Nabi, yaitu seorang ya sahabat Nabi yang pertama mengumandangkan azan. Nah, ciri-cirinya sahabat Nabi ini ialah ia memiliki berkulit hitam ya, berkulit hitam. Namun dalam Islam ya, dalam Islam tidak membedakan ya warna kulit ya, warna putih, kemudian rambut lurus, rambut keriting, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baik orang-orang Arab maupun yang bukan dari Arab, semuanya berasal dari Nabi Adam. Yang membedakannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita nonton videonya. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut.
Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, demikianlah video penutup ya dari Bu Mili. Semoga antum bisa mengambil ibroh atau hikmah dari kisah ya dari Bilal bin Rabah. Demikian yang Bu Mili dapat sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.